Pernah gak sih kalian masuk gua yang gelap, sempit, dingin, dan penuh air? Nah, film ini ngajarin satu hal penting. Kalau diajak nyelam ke gua gitu sama orang yang baru kalian kenal, mending tolak aja. Begitu juga kalau lo diajak masuk gua fans MU, tolak aja. Karena pasti lama. Soalnya kalah muluk. Selamat datang film Shangtung, film yang bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum kalian ikut trip menyatu dengan alam bareng bapak-bapak ekstrim. Kita mulai dari Papua Nugini guys. Tapi ini bukan acara traveling ala backpacker kece, melainkan tim ekspedisi yang lagi nyusur gua terbesar dan paling belum pernah dijamah manusia. Di tim ini ada Frank, si bapak-bapak galak tapi jago nyelam, bang komando, sebut saja Sersan Toto. Lalu ada Josh, anaknya Frank, remaja galau yang kesel karena bapaknya kayak lebih cinta gua, maksudnya bukan gua ya, cinta gua daripada dia, sebut saja Bambang. Lalu ada Carl, si tajir melintir Ijikiwir yang sponsorin ekspedisi ini. Gayanya bossy banget, hobinya ekstrim sport dan pemacu adrenalin. Mungkin saking bingungnya mau dibawa kemana tuh duit, sebut saja Warjito. Victoria pacarnya Carl, cantik, fashionable. Stop. Bukan yang itu ya guys, nggak bermaksud apa-apa, cuma takutnya kalian pada bingung aja yang mana yang Victoria gitu. Nah, yang ini nih. Dan pastinya bukan ahli gua, sebut saja Sri. Kemudian ada George, sahabat Frank sekaligus kru paling bisa diandalkannya, sebut saja Ngatmin. Kemanapun Frank melakukan ekspedisi, siapapun donaturnya, George harus selalu ada di sampingnya. Dan pastinya ada beberapa kru lain yang mungkin jumlahnya bisa lebih dari 10 orang untuk tim cavingnya saja. Belum lagi tim yang bertugas di mulut goa. Ini benar-benar ekspedisi gila dengan biaya yang pastinya sangat luar biasa. Kita dikenalkan dengan proyek eksplorasi gua terpanjang di dunia bernama Gazala Cave System. Gua ini bukan main-main, letaknya di tengah hutan lebat, dan untuk mencapainya aja, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Sersan Toto lagi sibuk memetakan jalur bawah tanah yang super rumit. Sebagian udah dipenuhi air, sebagian lagi kering tapi masih sempit banget. Nah, di sini masuklah Bambang, anak dari Sersan Toto, yang datang agak ogah-ogahan karena dia tahu di proyek ini ada ayahnya. Sedangkan hubungan dia dengan ayahnya ya kurang harmonis gitu. Sedangkan Bambang di sini datang karena bujukan dari Warjito, si empunya proyek ini dan sekaligus teman Bambang di olahraga ekstrim. Nah, karena itulah tadi sempat terlihat Sersan Toto marah-marah sama Bambang. Mungkin jauh di lubuk hati Sersan Toto ingin anaknya menghindari proyek gila ini karena dianggapnya terlalu berbahaya, meskipun Bambang terdengar menyanggah amarah sang ayah dengan mengatakan, "Jangan perlakukan aku seperti anak usia 5 tahun." Ngatmin berusaha menenangkan Sersan Toto. Dia mengatakan kepada Sersan Toto untuk tidak terlalu keras kepada Bambang. Warjito menambahkan juga kalau dia butuh kemampuan Bambang untuk membantu pacarnya Sisri. Kok jadi pacarnya Sisri? Ini maksudnya bukan Teh Sisri ya. Tapi itu loh, maksudnya nama pacar Warjito tadi yang kita sebut saja dengan Sri itu loh. Nah, dengan kata lain, Warjito menyewa Bambang untuk menjadi pemandu pribadinya Sri. Sementara itu, Warjito datang dari udara. Sponsor kaya raya yang hobinya olahraga ekstrem itu menyusul Sri dan Bambang dengan cara yang gak biasa dan cenderung ke arah gila banget. Bukan jalan kaki, bukan naik perahu, naik ojol juga enggak juga dengan tali, tapi terjun payung langsung dari mulut gua.
Ya, udah kayak mau ikutan Mission Impossible gitu, tapi versinya Billionaire in Short. Ya pokoknya show off banget gitulah. Setelah sampainya di dasar gua, semua kumpul di base camp yang ada di dalam gua. Di sini kita dikenalin sama tim lain, termasuk Ngatman, penyelam senior kepercayaan Sersan Toto yang udah kayak paman baik hati gitu, dan beberapa teknisi lain. Mereka lagi sibuk memetakan jalur ke laut lepas lewat gua bawah air, karena jalur itu belum pernah dilewati manusia sama sekali. Sebenarnya Sersan Toto udah jelasin bahwa goa ini udah kayak labirin hidup. Arus airnya berubah-ubah. Banjir bisa datang kapan aja. Dan kalau nyasar, ya wassalam. Tapi tentu saja semua orang masih nyantai. Bukan karena mereka tidak berpikir ke arah situ, mereka masih yakin dengan kemampuan kru, peralatan yang canggih, serta kemampuan tim yang profesional di situ. Ngatmen memberitahu Sersan Toto untuk melarang Mpok Judes untuk ikut menyelam lagi dan memberikannya waktu istirahat. Sersan Toto pun sudah berusaha membujuknya, tapi Mpok Judes tetap mau ikut menyelam melanjutkan misi mereka. Tekad kuat Mpok Judes berhasil meyakinkan Sersan Toto untuk memperbolehkannya ikut menyelam lagi. Mereka meneruskan pencarian rute terbaik untuk pergi menyusuri goa sampai ujungnya nanti adalah goa yang ada di lautan. Mereka pun sering menyelam dan berujung jalan buntu. Maka dari itu, mereka menandai jalur mereka dengan tali. Ketika jalur tersebut ternyata buntu, mereka akan mengambil kembali tali tersebut. Tibalah mereka ke titik checkpoint, di mana mereka menempatkan tabung oksigen untuk menyelam. Dan juga ada Mbak Liz yang bertugas melakukan pengecekan penyelaman. Semua terlihat baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan penyelaman lebih dalam. Sersan Toto menemukan sesuatu yang aneh saat pasir berhamburan yang mereka lewati tiba-tiba seperti tersedot pada sesuatu. Sersan Toto pun menyusuri kemana pasir itu tersedot. Ternyata benar, ada bekas lubang lain yang seperti runtuh oleh bebatuan. Sersan Toto dengan seksama membongkar batu-batu yang tertimbun itu. Dan benar, mereka menemukan celah yang sempit hanya untuk muat satu orang. Maka dari itu, mereka pun masuk bergantian. Hanya saja, mereka harus meninggalkan tabung cadangan untuk bisa masuk ke sana. Sersan Toto maju, diikuti Mpok Judes dan robot penyelamnya Ngatmen yang mengikuti masuk dari belakang dengan sorot lampu, kamera, dan alat komunikasi. Peralatan Mpok Judes sempat menyangkut pada tonjolan batu. Dia panik dan terus memaksa mendorongnya. Untungnya Ngatmen memperingatkan Mpok Judes untuk tidak panik. Akhirnya mereka pun lolos dan berhasil keluar dari celah tersebut. Dan mereka kagum akan pencapaian mereka. Pemandangan yang luar biasa dan cuma merekalah satu-satunya manusia di dunia yang pernah sampai ke sana. Sersan Toto pun melihat ada permukaan menuju ke jalan selanjutnya. Tapi Mpok Judes sadar kalau mereka tidak membawa peralatan dan tabung cadangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dan akan ke sana esok hari. Mpok Judes putar balik menuju celah tadi. Tapi Sersan Toto melihat ada kebocoran pada selang oksigen Mpok Judes. Sersan Toto segera menghampiri Mpok Judes. Tapi naas, kebocoran tersebut sudah memutus selang bahkan sebelum Sersan Toto meraihnya. Tentu saja Mpok Judes panik. Kebocoran selang menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan hampir menenggelamkannya. Sersan Toto dengan sigap segera melepaskan peralatan Mpok Judes dan berpikiran untuk berbagi oksigen dengannya. Ngatmen pun memperingatkan Sersan Toto untuk tidak melakukannya karena itu justru akan membuat tim akan kehilangan mereka berdua. Dan yang ditakutkan Ngatmen terjadi. Saat giliran Sersan Toto membutuhkan oksigen, Mpok Judes enggan melepaskannya. Akhirnya Sersan Toto membuat keputusan berat. Dia terpaksa mendorong Mpok Judes yang terus panik untuk meraih oksigennya. Dan dalam hitungan detik, blupuk, blupuk, Mpok Judes meninggoy, gak bisa nafas. Walaupun sudah meninggoy, Sersan Toto tetap berjuang meraihnya dan membawa jasad Mpok Judes kembali ke base camp. Setibanya di base camp, terlihat kondisi di luar gua sudah gelap diselimuti mendung, angin, dan petir. Pertanda badai mungkin akan segera datang. Kru di luar mencoba menghubungi kru dalam gua. Tapi ternyata jaringan intercom atau alat komunikasi mereka putus. Sersan Toto memerintahkan kepada kru untuk coba naik ke atas dan kembali esok hari.
Bambang juga ikut dengan mereka. Setibanya di lorong sungai, mereka sadar air terus masuk. Mereka sampai ke titik poin komunikasi di goa. Bambang mencoba untuk menghubungi base camp untuk memperingatkan mereka bahwa air mulai masuk. Tapi memang benar-benar putus dan kru ataslah yang mendengarnya. Bambang diberitahu untuk segera meninggalkan goa karena badannya terlampau besar. Bambang menjawab dengan panik bagaimana orang-orang di base camp termasuk ayahnya. Kru atas terus mengatakan segera keluar, biarkan tim rescue yang akan menjemputnya esok hari. Luapan air masuk ke gua udah tak terbendung lagi, seperti banjir bandang yang menerjang ruang kosong. Tapi mereka memutuskan untuk kembali dan memberitahu orang-orang di base camp. Luapan air semakin deras, mereka harus bergegas keluar. Sri mulai naik tangga tali sambil menahan derasnya aliran air yang meluncur deras ke bawah menerpa tubuhnya. Akhirnya Sri sampai. Tapi batu besar yang digunakan untuk mengikat tali tangga pun sepertinya sudah tak mampu menahan derasnya terjangan arus air. Batu besar bergerak dan mereka pun jatuh lagi ke bawah. Kru yang mencoba menahan batu itu pun melompat, akan tetapi mendarat di dinding bebatuan goa dan terseret air. Bambang mencoba menarik kakinya, namun arus terlalu deras dan akhirnya kru tersebut lepas dan terbawa arus. Jalan keluar satu-satunya yang digunakan untuk keluar masuk dalam ekspedisi ini sudah tertutup batu besar tadi. Mereka terpaksa harus mencari jalan lain. Sesampainya di bawah, mereka mengambil apapun yang bisa digunakan. Jalan yang dituju adalah celah sempit yang baru saja ditemukan tadi. Karena cuma itu satu-satunya kemungkinan jalan keluarnya. Bambang melihat kru yang terseret arus tadi. Bambang pun teriak memanggil Sersan Toto. Sersan Toto segera menghampirinya, namun kondisi kru parah banget. Wajahnya hancur, tulang-tulangnya patah, bernafas sudah dari mulut. Sersan Toto menyuruh mereka menjauh dan berniat mengakhiri penderitaan kru tersebut. Mereka sempat berdebat karena dia masih hidup, tapi ketika Sersan Toto berteriak kembali, tegas, bertanya apakah ada yang memiliki ide yang lebih baik, semua terdiam. Kemudian mereka dengan berat hati membiarkan Sersan Toto menenggelamkan kru tersebut sampai blupup, blupup, dan meninggoy. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju celah tadi. Sri berada di urutan paling belakang, karena menurut Sersan Toto, Sri yang tak punya pengalaman sama sekali tentang menyelam, jika terjadi sesuatu di depan dan Sri panik, maka semuanya akan meninggoy. Mereka pun sampai di celah itu. Sersan Toto di depan telah berhasil keluar dari celah, disusul Bambang, Admin, dan Warjito. Setelah lama tak muncul karena Sri sempat tersangkut di celah itu, tapi akhirnya Sri berhasil. Mereka pun sampai ke permukaan dari ruang gua yang baru. Warjito tampak sedang mengagumi ruangan tersebut sebelum Sersan Toto meneriakinya karena Sri kena hipo. Dia memaksa menyelam dengan pakaian seadanya. Padahal Sersan Toto sudah memperingatkan Sri untuk menggunakan pakaian selam dari Mpok Judes karena Sri tidak mau memakai pakaian bekas almarhumah Mpok Judes tadi. Sri pun selamat, tapi kondisi Ngatmen mengkhawatirkan. Dulu waktu di Meksiko, dia sudah pernah divonis dokter mengalami kerusakan paru-paru. Dengan menyelam di kedalaman segitu, pastilah kerja paru-parunya juga tersiksa. Ngatmen mulai merasakan ada kebocoran dalam paru-parunya. Dia mulai batuk-batuk dan sedikit keluar darah dari mulutnya. Bambang pun menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Ngatmen menyuruh Bambang untuk membawakan perbekalannya. Sementara itu, dia berkata mau beristirahat sebentar. Setelah Bambang sampai di atas bersama yang lain, ayahnya pun bertanya, "Di mana Ngatmen?" Tadi dia bilang mau istirahat, katanya dia akan nyusul sebentar lagi, kata Bambang. Sersan Toto langsung spontan berteriak memanggil nama Ngatmen. "Min, Ngatmen!" Tapi karena tak ada jawaban, Sersan Toto pun kembali turun untuk memeriksa keadaan Ngatmen. Dia seolah tahu apa yang akan dilakukan Ngatmen, dan memang benar. Ngatmen meninggalkan peralatan selamnya dan bersembunyi di celah kecil yang letaknya berlawanan ketika mendengar teriakan dari sahabatnya itu. Ngatmen tahu dirinya sudah tak mungkin meneruskan perjalanan itu. Dia tak mau menjadi beban bagi yang lain. Ngatmen ditemukan Sersan Toto dan Bambang dalam keadaan meninggoy, dekompresi paru-paru akut. Sersan Toto terlihat sangat terpukul karena kehilangan sahabat terbaiknya. Mereka melanjutkan perjalanan mengikuti aliran sungai yang menurut Sersan Toto itu akan menuntun mereka ke laut. Tapi jalannya tak mudah. Mereka menemukan lubang besar yang di bawahnya terlihat
Air dengan pusaran yang mengerikan seperti penggiling daging, kalau Sersan Toto bilang. Jadi kebayangkan, kalau lo jatuh pasti akan hancur. Untuk mencapai jalan di seberang, haruslah menggunakan tali. Masalahnya, harus ada orang yang sampai di sana dulu, agar tali bisa terpasang dan yang lain baru bisa melewatinya menggunakan tali tersebut. Bambang langsung mengajukan diri untuk menuju ke seberang dengan melipir muter melewati dinding batu. Tentu saja Sersan Toto menolaknya, karena menurutnya terlalu berbahaya. Akan tetapi, Sri tahu betul siapa Bambang, kemampuan Bambang, dan keahlian Bambang. Menurut Sri, Bambanglah pemanjat tebing terbaik di antara mereka. Bambang pun dengan sangat hati-hati mulai mengerahkan segala kemampuannya dalam hal climbing. Dengan perhitungan yang matang dan skill yang mumpuni, aksi heroik Bambang dengan lompatannya menggapai pijakan sulit akhirnya membuat dia berhasil mencapai jalan di seberang dengan selamat. Warjito menyusul dengan melewati tali dan berhasil. Giliran Sri terlihat tegang dan sangat kedinginan. Baru maju beberapa langkah, dia terlihat menggesekkan tangannya berulang kali. Warjito refleks berteriak kepada Sri, menanyakan keadaan sambil menyorot lampu ke arah wajah Sri. Sersan Toto memperingatkan Warjito untuk tidak menyorotinya, dan benar saja, ketika Sri menoleh ke arah Warjito, sorot lampu mengenai matanya. Sri yang kesilauan refleks bergerak dan tergelincir, dan rambutnya menyangkut. Sri yang panik terus bergerak untuk tangannya bisa mengerai sesuatu. Bambang segera menghampirinya lewat tali. Sersan Toto memperingatkan Sri untuk tidak banyak bergerak dan lebih berfokus pada menjaga keseimbangan sampai mereka bisa meraihnya. Kulit rambut Sri sampai mengelupas. Dia semakin mengerang kesakitan dan mengambil pisau lipatnya, berniat untuk memotong rambutnya. Sersan Toto sontak berteriak untuk memperingatkan Sri jangan menggunakan pisaunya. Akan tetapi Sri tetap melakukannya sambil mengerang kesakitan. Akhirnya rambutnya berhasil dipotong dan Sri berakhir jatuh ke pusaran air penggiling daging. Semua tampak shock, terutama Warjito. Dia terlihat sangat terpukul kehilangan kekasihnya. Dengan keadaan terguncang, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Mereka masih menyusuri sungai, namun jalan buntu karena jalan jalur sungai sudah sepenuhnya terisi air yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sersan Toto menginstruksikan untuk tetap di situ dan beristirahat sebentar karena tabung tinggal satu. Dan dia yang akan mengecek menyelam, menyusuri jalur sungai tersebut untuk menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba Warjito mengambil peralatan dan tabungnya, lalu pergi menyelam sendiri. Sersan Toto tahu bahwa Warjito tak mungkin kembali walaupun dia menemukan jalan keluarnya. Dengan cepat, Sersan Toto menyelam mengejar Warjito. Sempat memegangi kaki Warjito, namun terlepas karena tidak membawa peralatan apapun. Jarak pandang yang kabur ditambah debu pasir dari hentakan kaki Warjito juga membuat Sersan Toto kehilangan arah. Dia harus segera kembali. Dia nggak mungkin nahan nafas lama banget walaupun dia seorang penyelam hebat. Bambang pun mulai panik karena ayahnya tak muncul-muncul. Dan akhirnya dia lega ayahnya muncul dengan nafas yang terengah-engah. Di saat mereka sudah kebingungan dengan apa yang akan dilakukan, Bambang menemukan celah kecil vertikal dengan kotoran kelelawar di sana. Itu artinya ada jalan atau setidaknya ada ruang lain di atas sana. Mereka pun bergegas menuju ke atas dengan cara mendakinya perlahan karena celahnya benar-benar sempit. Akhirnya mereka sampai ke ruangan luas. Mereka menemui bangkai tank perang dengan lubang menganga di atas. Jalan keluar sudah sedekat itu, tapi mereka belum bisa menggapainya karena mereka sudah tak memiliki peralatan apapun. Hari semakin gelap. Mereka memutuskan untuk membuat obor dengan mencelupkan kain ke dalam tangki bahan bakar tank dan berhasil. Mereka tak mungkin tinggal di sana sambil menunggu bantuan dan mereka harus melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar lain. Bambang menemukan aliran sungai. Warjito ternyata masih hidup dengan kondisi kehabisan semuanya, termasuk baterai. Warjito pun berteriak ketika mendengar perbincangan antara Bambang dan Sersan Toto. Mereka pun menemukan Warjito dan Bambang memberikan makanan kepadanya. Sersan Toto memerintahkan Bambang untuk segera melanjutkan perjalanan. Terserah Warjito mau ikut atau tidak. Sesampainya di ruangan lain, Bambang menemukan jalan dan menanyakan bagaimana dengan Warjito. Sersan Toto bilang biar aku yang menjemputnya. Tak semua niat baik akan disambut baik. Baru mau berbalik arah, Warjito nongol dengan membawa batu dan menghantamkannya ke Sersan Toto. Sersan Toto yang tak siap menerima serangan pun tersungkur. Punggungnya tertancap batu lancip
Bambang segera menghajar balik Warjito. Pertarungan terjadi dan Warjito kalah. Lemas tercekik lengan Bambang saat perkelahian tersebut. Tapi Bambang tak membunuhnya dan segera menghampiri ayahnya. Ayahnya bilang sudah tak bisa melanjutkan perjalanan. Bambang meyakinkan sang ayah, pasti bisa, pasti masih bisa. Tapi lukanya tak bisa bohong, parah banget. Dalam, sampai batunya pun masih menempel di punggung Sersan Toto. Warjito bangkit dan ngomel-ngomel. Lalu dia memutuskan untuk menyelam tanpa alat bantu apapun. Sersan Toto meminta tolong Bambang untuk membawanya ke air. Dan pasti kalian tahu apa yang mau Sersan Toto lakukan. Yap, dia meminta Bambang untuk menenggelamkannya. Dia tak ingin mempersulit peluang anaknya untuk menemukan jalan keluar. Tentu saja Bambang tak bisa melakukannya. Dia mau di situ bersama ayahnya. Sersan Toto tetap meyakinkan Bambang untuk segera mengakhiri rasa sakitnya. Dan akhirnya Bambang pun luluh. Dengan berat hati dan isak tangis. Bukan isak yang lagi nangis ya. Bukan. Akhirnya Bambang menenggelamkan ayahnya dengan lengannya. Sampai blupup, blupup, dan meninggoy. Bambang menangis dan mencium kening ayahnya. Lalu melanjutkan perjalanan menyelam aliran sungai dengan tabung cadangan kecil. Di tengah perjalanan dia bertemu Warjito yang udah blupup, blupup, meninggoy. Mengambang di langit-langit dinding goa. Belum sampai ujungnya, Bambang udah kehabisan oksigen. Dia melihat ke arah dinding goa dan menyedot gelembung udara yang menempel di dinding goa. Akhirnya dia menyelam dengan posisi merangkak di langit-langit dinding goa. Sesekali dia menemukan celah kecil dan menghirup udara di sana. Tentu saja itu tidaklah cukup untuk asupan oksigen paru-parunya. Bambang hampir kehilangan kesadaran, tapi dia seolah dibangunkan Sersan Toto. Bambang pun bertanya pada Sersan Toto, "Ayah, apakah kita sudah sampai di rumah?" Sersan Toto menjawab, "Hampir, Nak." Kemudian Bambang tersadar dan melihat cahaya terang matahari menembus air. Dia bergegas mengerahkan semua sisa tenaganya untuk menuju ke arah cahaya. Bambang berhasil keluar dan benar, itu di sebuah pantai. Dia bergegas berenang ke arah pantai dan ditemukan nelayan yang kemudian membantu Bambang. Dan tamat.